Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan, melalui program Renungan Harian Channel 5M. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang konselor terkenal dari sebuah surat kabar di Amerika menceritakan bahwa dirinya menerima sekitar 10.000 surat setiap bulannya. Ketika ia ditanya mengenai masalah yang paling sering terjadi pada kehidupan para pembacanya, ia menjawab, "Ketakutan nampaknya menjadi masalah di atas semua masalah. Banyak orang takut kehilangan kesehatan mereka, harta mereka, dan orang-orang yang mereka kasihi. Orang-orang justru menjadi takut pada kehidupan itu sendiri." Temuan itu rasanya sulit untuk dipercaya, tetapi memang demikianlah fakta yang ada. Saat ini ada begitu banyak orang yang dikuasai oleh ketakutan. Rasa takut dapat menguasai sepenuhnya kehidupan seseorang. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita tanamkan dalam pikiran kita dengan berkata, "Saya tidak akan hidup dalam ketakutan." Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kuasa dari ketakutan itu dipatahkan dalam kehidupan kita, maka kita bagaikan tahanan yang tertawan dalam kehidupan kita sendiri. Artinya, kita tidak bebas untuk mengikuti hati kita atau mengikuti Tuhan untuk menggenapi rencananya yang baik atas hidup kita dan menikmati semua berkat yang Tuhan sudah persiapkan dan ingin diberikan kepada kita. Karena itu, kita harus bertekad untuk menolak hidup di dalam ketakutan. Jika ketakutan yang memerintah di dalam hidup kita, maka kita tidak akan dapat menikmati apapun yang kita lakukan. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita, sebut saja namanya Debbie. Debbie diundang ke sebuah pesta sebuah komunitas. Ia sangat senang mendapatkan undangan tersebut. Namun ketika ia tiba di tempat pesta, ia merasa was-was kalau penampilannya kurang bagus. Debbie merasa tidak nyaman dan memperhatikan sekelilingnya, serta mulai membandingkan dirinya dengan tamu-tamu yang lain. Ia mulai memperhatikan mereka, cara mereka berbicara, dan menilai mereka yang berbicara dengannya, seberapa ramah mereka. Ia sangat takut ditolak, sehingga tidak bisa bersikap santai, normal, dan menikmati pesta tersebut. Debbie begitu terfokus kepada dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Hal itu justru membuatnya tampak asing dan tidak ramah dalam pandangan tamu pesta lainnya. Dan akibatnya, ia tidak pernah lagi diundang ke pesta-pesta berikutnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Debbie adalah hasil dari apa yang ada di dalam pikirannya. Semua ketakutan yang ia alami, yaitu bahwa ia tidak diinginkan dan tidak diterima oleh undangan yang hadir, akhirnya menjadi kenyataan. Sungguh sebuah ironi yang menyedihkan, karena semua itu diakibatkan oleh skenario yang diciptakan oleh ketakutannya sendiri. Peperangan di dalam pikiran Debbie begitu hebat selama pesta berlangsung, sehingga ia merasa bingung dan tidak dapat menikmati apapun. Debbie terlalu sibuk mengeluarkan emosi negatifnya dan berteman dengan musuhnya, yaitu ketakutan. Ketakutan hanya akan menghasilkan siksaan terhadap diri sendiri.
Karena itu saudara harus menolaknya dari pikiran saudara. Jika tidak demikian, maka hidup saudara akan sangat menyedihkan. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu melalui episode ini ya Tuhan. Kami menyadari betapa bodohnya kami selama ini karena terbelenggu dengan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Ketakutan yang kami ciptakan dalam pikiran kami, itu yang menawan kami, sehingga kami tidak bisa menikmati berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Mari saudaraku, bagi Anda yang sedang dipenuhi dengan berbagai macam ketakutan yang tidak berdasar, dan saudara rindu untuk dibebaskan, mari ikut ucapkan dengan penuh iman perkataan saya berikut ini. Saya tidak akan hidup dalam ketakutan, saya akan menikmati berkat Tuhan. Sekali lagi, saya tidak akan hidup dalam ketakutan, saya akan menikmati berkat Tuhan. Perkatakan kalimat tersebut berulang-ulang. Juga terlebih lagi pada saat ketakutan itu kembali mengintai pikiran saudara. Tolak dalam nama Yesus dan perkatakan kalimat itu. Saya tidak akan hidup dalam ketakutan, saya akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam pelindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.